Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbih Siddiqi, NIM 19201036, kelas D3.07A. Pada kali ini saya akan membahas tentang pematerian modulasi AM atau modulasi amplitudo. Langsung saja saya buka filenya. Ini nama, NIM, dan kelas saya. Nah, di modulasi amplitudo sendiri itu masuk ke mata kuliah elektrokomunikasi. Langsung saja ke pengertiannya. Modulasi amplitudo AM yaitu proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal informasi. Nah, jadi fungsi dari modulasi itu menumpang pesan terus diteruskan ke penerima gitu. Nah, amplitudo itu adalah simpangan. Nah, jadi membawa sinyal dengan gelombangnya itu gelombang simpangan. Ini gambarnya, ini sinyal masuk melewati modulasi. Ini sinyal carrier pembawa, terus proses terakhir yaitu menjadi modulasi sinyal. Modulasi sinyal sendiri bentuknya seperti ini, tinggi, terus kecil, tinggi, kecil, tinggi. Nanti ada penjelasan lain lagi. Di sini dipengaruhi oleh indeks gelombang. Indeks modulasi ya, ini dipengaruhi oleh indeks modulasi. Nah, selanjutnya modulator dan demodulator. Sebelumnya apa sih modulator itu? Modulator yaitu suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, misalnya kabel udara. Terus ini biasanya menggunakan gelombang sinus. Dalam hal ini sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Selanjutnya demodulator. Demodulator yaitu fungsinya kebalikan dari modulator, atau istilahnya juga dengan demodulasi, yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima dari pengirim. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa frekuensi tinggi. Nah, jadi demodulator sendiri itu fungsinya mengembalikan sinyal pembawa carrier itu diubah ke pesan sesungguhnya ke penerima gitu. Nah, ini ada pembagian modulator dan demodulator berdasarkan pemrosesan sinyal. Yang pertama ada modulator analog. Ini dibagi dua. Pertama modulator AM. Ini contohnya AM DSB-FC, AM DSB-SC, terus AM SSB. Dan modulator FM contohnya narrowband, wideband. Terus yang kedua modulator digital. Modulator digital dibagi menjadi 4. Yang pertama modulator ASK, ini contohnya. Terus modulator VSK, modulator MPSK, dan modulator TAM. Nah, apa perbedaan dari kedua modulator ini? Yaitu kalau modulator analog itu bentuknya gelombang secara kontinu gitu. Ada
bukit dan lembah. Sedangkan modulator digital itu bentuknya hanya angka 1 dan 0. Jadi kayak kotak, ke atas itu 1, terus ke 0 itu kotak ke bawah itu 0. Lanjut ke modulasi amplitudo atau AM. Nah, ini terdiri dari dua istilah ya. Yang pertama sinyal pemodulasi. Sinyal asal yang berisi informasi. Nah, ini pemodulasi yaitu berisi informasi. Terus sinyal pembawa atau carrier. Nah, fungsinya yaitu berupa sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Nah, itu fungsinya membawa pesan terus ditumpangkan oleh pembawa carrier terus ke penerima. Nah, pada jenis modulasi ini atau modulasi amplitudo, sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplituda sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Sinyal pembawa berupa gelombang sinus. Nah, ini rumusnya. IC sama dengan IC sin WC kali T. Sinyal pemodulasi untuk memudahkan analisa diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga. Nah, bisa juga menggunakan rumus ini, IM sama dengan IM sin WM kali T. Nah, ini indeks modulasi. Rumusnya yaitu M sama dengan IM per IC. IM tadi ini ya, pemodulasi, terus IC itu sinyal pembawa atau carrier. Nah, apa sih indeks modulasi? Nah, indeks modulasi yaitu ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Nah, jadi ini misal di sini ada gelombang amplitudo, modulasi amplitudo, itu indeks modulasinya sama dengan 1 atau M sama dengan 1. Nah, apa artinya? Artinya ialah gelombang ini mengalami istilahnya kondisi ideal atau tanpa distorsi. Kalau yang di samping itu M-nya lebih dari 1, maka bentuknya seperti ini, atau istilahnya ada distorsi, tidak ideal, ada gelombang di tengah. Kalau ini kan M sama dengan 1 lurus ya, tidak ada distorsi gitu. Lanjut ke kondisi M sama dengan 1 adalah kondisi ideal, di mana proses modulasi amplitudo menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi. Ini demodulasi AM. Ada beberapa teknik demodulasi amplitudo, di antaranya dengan menggunakan detektor, selubung modulator, dan dengan square law modulator. Detektor selubung adalah teknik demodulasi paling sederhana yang termasuk detektor sinkron, di mana hanya diperlukan komponen-komponen dasar seperti dioda, resistor, dan kapasitor sebagai komponen utama. Ini balance modulator. Balance itu seimbang, jadi untuk mengimbangkan modulator. Apa pengertiannya? Yaitu perangkatnya dapat mengubah sinyal, biasanya dalam bentuk amplitudo termodulasi AM, sinyal radio. Dibutuhkan sinyal asli dan sinyal pembawa, dan kemudian memodulasi sehingga sinyal sideband datang melalui output dari modulator seimbang. Terus ini ada pemancar SB. Pengertian dari SSB sendiri yaitu menggunakan pemodulasi AM dengan salah satu sisi band, baik itu sisi band atau USB spare sideband atau sisi band bawah LSB low sideband. Biasanya untuk efisiensi daya yang dipancarkan, maka daya pembawa carrier ditekan sehingga disebut SSB super carrier, SSB SC. Nah, ini contoh rangkaian dari tes monitor SSB.
dimana di rangkaian ini dibutuhkan dioda ya, terus kapasitor dan juga kapasitor, resistor, ada groundnya juga. Mungkin dari saya cukup segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.